Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ya, alhamdulillah, syukur Allah subhanahu wa ta'ala juga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Ya, kemudian juga kita sebagai manusia juga ya masih bersyukur ya, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, dalam rangka ibadah inilah kemudian ya manusia itu ternyata ya mempunyai banyak kekurangan ya, dan ini yang kadang ya tidak bisa dipahami oleh ya sebagian orang ya, ketika melihat bahwasannya seseorang itu seperti ya sempurna, tidak ada kekurangannya. Ya, apalagi kalau dilihat dari sisi profesinya. Misalnya seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz, seorang kiai, seorang ajengan ya, itu adalah sosok yang sempurna, yang seolah-olah itu tidak ada dosa, tidak ada kekurangan, tidak ada kesalahan ya. Padahal ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda ya, kullu bani Adam khotoun wa khairul khotoin at-tawwabun ya, bahwasanya setiap kullu bani Adam ya, setiap anak Adam yaitu pernah ya melakukan kesalahan ya, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah yang segera bertaubat. Nah, maka dalam hal ini adalah bahwa sebagai manusia tentu saja ya, baik itu manusia biasa ya, ulama, faqih ya dan lain sebagainya ya, mereka itu juga adalah manusia ya, mereka punya kekurangan, mereka punya dosa dan kesalahan, tidak ada yang maksum ya kecuali ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi permasalahan adalah sering sekali ya kita itu melihat orang lain seolah-olah itu sempurna, dan kita tidak mau ya melihat atau mengetahui dari kekurangannya, sehingga kalau ada seseorang misalnya yang dia itu misalnya seorang ulama, seorang tokoh, seorang guru, seorang dosen, maka dia tidak punya kesalahan, mesti dia tidak punya kesalahan. Nah, ini tentu saja stigma yang tidak tepat. Kenapa? Karena tadi setiap manusia itu kullu bani Adam khotoun, pernah melakukan kesalahan ya, nobody perfect, tidak ada yang sempurna. Sehingga ketika kita melihat sesuatu atau ketika melihat kita orang lain misalnya, kemudian ternyata dia itu memiliki ya kekurangan ya, ya mungkin ada suatu kesalahan baik sengaja ataupun tidak gitu ya. Nah, maka kita mesti untuk bisa memahaminya, kemudian juga bagaimana sebenarnya peristiwa ataupun kesalahan itu terjadi, sehingga kita bisa lebih memahami ya apa yang menjadi kekurangan dan kesalahan orang tersebut. Dan ini memang ya cukup berat ya. Kenapa? Karena memang perlu adanya semacam lapang dada ya, lapang dada untuk menerima kekurangan, kesalahan ya dari orang yang mungkin kita anggap sudah benar ya, atau mungkin kita anggap itu tidak mungkin melakukan kesalahan ya, padahal kita lupa ya mereka juga adalah manusia, dan manusia tentu saja ya tempatnya salah, mahalul khoto wan nisyan ya, tempatnya kesalahan dan juga lupa. Tetapi tentu saja ya kemudian ketika kita lupa, ketika kita lalai, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian juga kembali ke syariahnya, sehingga walaupun kita perbuat salah maka khairul khoto
khata, ya sebaik-baik yang berpuasa itu adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.